warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti dari kelas R7D dengan NPM 2017-43500223 dan rekan saya. Nama saya Dean Greni dengan NPM 2017-43500217. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan sebuah kasus dari program linear dengan metode simplex dengan kasus minimasi. Berikut videonya ada di sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lian Greni di video keempat. Di sini kita mempunyai kasus dan kita akan menjawab kasus itu dengan metode minimasi, metode Big M, di mana kasus itu ada batasan-batasan. Nah, ada maksimalkan ini z-nya 3x1 plus x2. Dan batasan-batasannya ada yang pertama ada 4x1 plus x2 sama dengan 4, 5x1 plus 3x2 lebih dari 7, dan ada 3x1 plus 2x2 kurang dari 6, di mana x1 dan x2 itu lebih dari 0 angkanya nilainya ya. Diubah menjadi bentuk standar. Untuk mengubah menjadi bentuk standar itu yang tadinya 4x1 plus x2 sama dengan 4, itu kita tambahkan satu variabel, yaitu menjadi 4x1 plus x2 plus a, variabel baru a1 sama dengan 4. Nah, ada batasan yang kedua, 5x1 plus 3x2 lebih dari sama dengan 7, dimana kalau lebih dari sama dengan 7 kita tambahkan variabel slash. Nah, kita tandai dengan S1 ya. Dan karena ada ini 5x1 plus 3x2 dikurangi variabel slash S1 plus ditambah variabel lagi A2. A1 udah karena A2 sama dengan 7. Nah, berikutnya di batasan-batasan yang ketiga ada 3x1 plus 2x2 kurang dari 6. Kalau kurang dari beda dengan lebih dari. Kalau kurang dari kita tambahkan satu variabel ya. 3x1 plus 2x2 ditambah variabel slash-nya yang kedua tapi plus ya kalau kurang dari, plus S2 sama dengan 6. Fungsi tujuannya minimasi yaitu minimasi Z tadi 3x1 plus x2 yaitu ada 0 S1 dan 0 S2. 0 itu nilai dari S1 dan S2 dan MA1 MA2. Kenapa MA1 MA2? Karena variabel A ini itu Big M-nya. Ya, kita ubah menjadi 0, kita hilangin dari Z 3x1 plus x2 plus MA1 dan MA2. Nah, kita mempunyai nilai A1 nya itu 4, A2 nya itu 7, dan S5 nya itu sama dengan 6 di sini ya. Nah, yang A1 nya 4, A2 nya 7, dan S2 nya 6 ya. Lanjut yang ke sini, ini kita untuk mencari Z1, dimana A1 tadi kita ubah menjadi minus, jadi 4 min 4x1 min x2. Nah, kita tambahin MA1 jadinya 4M kurang yang 4x1 itu jadi 4MX1 kurang x2. Nah, min MX, kenapa MX? Kita tambahin M yang tadi sama, yang keduanya juga seperti itu. Setelah ini udah sama, kita jumlahkan, kita satukan, kita tulis ulang. Yang tadi Z kita tambahkan, kita tulis ulang, lalu hasilnya ini. Dan kita membuat tabel 1, di mana tabel 1 itu kita tadi A1, A2 dan S2 itu nilainya 4, 6, 4, 7 dan 5. Untuk mencari nilai yang ini kita ngitungnya kemarin ya. Dari Z tadi ada apa? Ada X1 nya 3 ya kan? Nah, ini X1 nya 3, X2 nya 1, S nya 0, yang 1 S2 nya 0, yang A sama B, yang ini A1 ini A2 ya, A1 dan A2 itu M. Nah, yang ini sama, yang A1 tadi yang ini. Nah, kita lihat 4, ini 4 hasilnya, X1 nya 4, X2 nya X1 nya 4, X2 nya 1 tuh, X2 nya 1,
ini 0, lalu A1 nya 1 dan 0, ini 1. Nah kita udah semua ini. Kita untuk mencari kolom itu nilai positif terbesar ada di sini, ini jadi kolomnya. Nah terus nanti kita mencari barisnya itu hasilnya dibagi dengan kolom, karena ini 4 tadinya 4 dibagi 4 yaitu 1 ya. Yang ini 7 dibagi 5 1,4. Nah yang ini 3, jadi 6 dibagi 3 2. Ini paling kecil yang ini, jadi inilah baris kuncinya yang ini baris kunci. Nah, karena kita menghitung yang tadi baris tadi dan kolom tadi ya, karena ada tadi di X1 seperti video sebelumnya, kita hitung. Cara menghitungnya bagaimana? Yang menghitung begini, tadi 4/4. Jadi yang kalau mempunyai baris dan kolom itu kita bagi dulu. 4 bagi 4 sama dengan 1. Kita tulis 1 di sini. Ya. Dan sepertinya kayak ini. Jadi 0 bagi 4. Nah ini seperti 0 bagi 4 sama dengan 0 tentunya. Itu seperti hitungnya seperti itu ya. Dan yang baris kedua, cara ngitungnya adalah dimana 2 ininya dikurang. Nah, dibuka kurung. Yang ininya 7/4. 7/4 dikali, pakai titik aja, dikali atas ininya 1. Tuh sama dengan ini dikali dulu, baru 2 dikurang hasil ini, yaitu hasilnya bukan 2, yang video 2 yang A2 ini sebelumnya adalah adalah 7, yaitu ini 7 dikurang hasil ini. Nah 7 dikurang hasil ini ya, yaitu sama dengan 2. Nah hasilnya 2 terus ini. Ini tabel kedua, ini adalah jumlah dari tabel 1 tadi kita hitung. Nah cara menghitungnya sama, yang bawah juga sama seperti ini. Nah udah begini, kita cari lagi nih yang ini, kita bagi lagi, kita menentukan kolom baris seperti tadi. Kolom barisnya cari yang terbesar, ada di sini, ada X2, dan yang baris nilainya paling kecil ada di baris A2. Ya udah, kita hitung dulu yang ini bagi sama yang ininya seperti ini nih, 2 dibagi 7/4 sama dengan 8/7. Nah kita taruh sini ya, sama hitungnya. Yang ini sama caranya seperti yang tadi, 5/7 dikurang 7, 1 yang ininya 1 dikurang. Nah ini udah ketemu ya, caranya tadi seperti tadi. Ini 1 dikurang 1/4 dikali yang ininya bawahnya, deret bawahnya ya, yang barunya nilai baru 8/7, itu hasilnya 5/7. Kita taruh sini 23. Tadi udah ketemu, ada X1 nya sama dengan 5/7 ya, dan X2 nya 5/7, X2 nya yaitu 8/7. Nah ini atau jadi 5/7 itu 0,71, dan 8 dibagi 7 yaitu atau 1,14, dimana Z tadi minimalnya sama dengan 3 dikali 5/7. Nah X1 nya kan 3 dikali X1, 3 dikali 5/7 ditambah X2 nya 8/7. Nah ini dikali dulu baru ditambah, yaitu hasilnya 23/7. Tadi berkecil lagi menjadi 3,29 dibagi ya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan minimasi metode Big M.
di mana pecahan LPP berikut menggunakan metode Big M. Maksimalkan Z sama dengan 3x1 plus x2, di mana batasan-batasannya ada 4x1 ditambah x2 sama dengan 4, 5x1 tambah 3x2 lebih dari 7, 3x1 plus 2x2 kurang dari 6, dan di mana x1 dan x2 nya itu lebih dari 0. Lalu lanjut masuk ke menjadi bentuk standar, di mana yang batasan tadi ini kita ubah dulu ke ketidaksamaan. Yang 4x1 plus x2 sama dengan 4, ini tetap, cuman kita tambahin variabel barunya, yaitu kayak semacam variabel slack. Terus ada 5x1 plus 3x2 lebih dari 7, kita ganti menjadi 5x1 plus 3x2 kurang s1 plus A2 sama dengan 7. Ini masuknya variabel tambahan baru. Yang ketiga ada 3x1 plus 2x2 kurang dari 6. 3x1 akan menjadi plus 2x2 plus s2 sama dengan 6, dimana fungsi semua ini adalah minimasi. Lanjut langsung kita ubah minimasinya. Dari awal Z sama dengan 3x1 plus x2 plus 0s1 plus 0s2 plus ma1 plus ma2, dimana akan berubah menjadi Z sama dengan 3x1 plus x2 plus ma1 plus ma2, dimana a1 nya itu 4, a2 nya ini 7, dan s2 nya ini adalah 6. Lanjut cara penghitungannya. A1 sama dengan 4 min 4x1 kurang x2 akan menjadi ma1 sama dengan 4m min 4mx1 min mx2. Jadi di depannya ini kita tambahin itu Big M ya. Terus A2 sama dengan 7 min 5x1 min 3x2 min s1 akan menjadi MA2 7M plus 5MX1 min 3MX2 min MS1. Nah, tadi A1 sama A2 nya sudah kita ubah menjadi MA1 dan MA2. Lanjut kita ubah ke Z nya. Z nya itu 3X1 plus X2 plus 0S1 plus MA1 plus MA2. Kita ubah jadi 3X1 plus X2 plus 0S2 plus 4M plus 4MX1 plus MX2 plus 7M plus 5M1 plus 3M2 plus MS1, dimana angkanya ini kita ambil dari jadi min 9M plus 3X1, jangan lupa ditulis X1 nya, terus tambah min 4M plus 1 X2 ditambah 0S2 ditambah MS1 plus 11M. Jadi hasil dari yang sudah saya sebutkan barusan ini yaitu adalah nih, karena ini min jadi kita ubah jadi ke positif ya, jadi 9M plus 3X1 plus min 4M plus 1 X2 plus MS1 min 11M. Nah, kita sekarang langsung lanjut ke tabelnya, dimana kita harus menentukan kolom baris dan kolom kunci. Lanjut ke tabel 1, kita masukin Z-nya itu ada X1 nya 3, kita lihat sini. Terus X2 nya ada 1, karena S1 dan S2 nya nggak ada, jadi kita tulis 0 ya. Lanjut masuk ke A1. A1 nya itu dimana tadi A1 nya sudah kita bentuk standarkan jadi 4, X1 nya ada 4 nih, X1 4, X2 nya 1, dan A1 nya 1, selebihnya yang nggak ada kita tulis 0. Sekarang A2 kita lihat di sini, X1 nya ada 5, sudah benar, X2 nya ada 3, S1 nya min 1, S2 nya 0, ini A1 nya 0 dan A2 nya itu 1. Lanjut ke S2. S2 nya itu ada
kurang dari 6 kita ubah tadi. Kita masukin ke sini 6. Terus X1-nya itu 3, X2-nya itu 2. Karena S1-nya nggak ada, kita tulis 0, dan S1-nya itu ada karena 1. Kita tulis 1. A1 dan A2-nya tidak ada, jadi kita tulis 0. Nah, sekarang kita cari baris kunci. Kolom kunci dulu deh. Kolom kunci kita lihat nilai positif yang paling terbesar. Ini ada di X1. Kita tandain. Ini adalah kolom kunci. Setelah kita udah menentukan kolom kunci, sekarang kita menentukan baris kunci. Di mana baris kunci kita lihat hasil dari rasionya ini yang paling terkecil. Yaitu ini kenapa bisa dapat 1? Karena 4 bagi 4 1, 5 bagi 7 hasil 1,6, dan ini 3 bagi 6 itu hasilnya ya udah saya tidak tahu. Enggak, serius. Ini langsung kita cari baris kuncinya ini terdapat pada baris yang paling kecil ini. Ini namanya baris kunci. Kita lanjut ke tabel 2. Tadi kan tabel 1 sudah kita tentukan, sekarang tabel 2 kita tentukan lagi baris dan kolom kuncinya. Kita lihat dari kolom kuncinya yang paling terbesar itu ada di X2. Ini kolom kunci. Dan kita tentukan pada baris kuncinya itu terletak pada angka yang paling terkecil di rasionya, yaitu 1,14. Ini ada di A2. Ini adalah baris kunci. Cara perhitungannya kita masih sama. 4 bagi 4 hasilnya 1, kita masukkan ke sini. Dan 0 bagi 4 sama dengan 0. Kita masukin ke dalam S1-nya. Lanjut. Ini perhitungan untuk yang A2-nya 7. Kita lihat pada tabel pertama tadi. 7 dikurang 7/4 dikali dengan 1. Satunya dari hasil yang tadi 4 bagi 4 ini 1. Sama dengan hasilnya 2 nih. Lanjut ke tabel 3, dimana kita cari perhitungannya itu 1 dikurang 1/4 yang di tabel 1 tadi, 1/4 ini dikali 8/7 sama dengan hasilnya 5/7. Terus yang kedua caranya itu ada 2 dibagi 7/4 hasilnya 8/7, dimana X1-nya itu sudah kita ketahui. Sekarang X1-nya itu adalah 5/7, atau ini kita bagi aja ya, 5 bagi 7 itu hasilnya 0,71. Dan X2-nya ini kita sudah ketahui 8/7. Ini X1-nya kita ambil dari sini ya. Ini X2 8/7 atau 1,14. Jadi Z minimasinya itu adalah 3 dikali 5/7 ditambah 8/7. Ini 3 kali 5/7 itu hasilnya 23 min 23/7, atau kita perkecil lagi menjadi 3,29. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari video penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton. Bila nanti ada yang kurang paham bisa di-rewind video sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.